Shalom, salam kemenangan. Saudara, hari ini kita ambil topik ketika harus memilih. Dalam hidup ini, dari pagi saudara sampai malam, kita akan dihadapkan dengan begitu banyak pilihan. Baju apa yang kita mau pakai, makanan apa yang kita mau pilih, saudara, hari apa kita akan pergi keluar kota, dan berbagai-bagai pilihan lain. Ketika harus memilih, dan setiap hari sejujurnya kita harus memilih. Saudara, ada sebuah kejadian di Alkitab, Kejadian 13 ayat 11 dan 13. Sebab itu Lot memilih baginya sebuah lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah dengan Abraham. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di lembah Yordan di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara, hari itu Lot memilih saudara Sodom. Karena Sodom sangat indah, walaupun orangnya sangat jahat. Saudara, Sodom kelihatannya sangat menjanjikan. Walaupun Lot tahu Sodom, saudara, juga sangat mengerikan. Penuh dengan perzinahan, bahkan homo dan seksual. Saudara, homoseksual dan lesbian hari itu sudah ada di Sodom. Saudara, Lot tahu akan hal itu, saudara. Tetapi saudara, dia melihat apa yang kelihatannya indah. Dia tidak melihat value. Dan hari ini saya mau berkata, ketika kita harus memilih, mari kita lihat 3 hal. Yang pertama, saudara, pilihlah value dan bukan apa yang kelihatan. Seringkali orang lebih memilih apa yang kelihatan. Artinya memilih seorang pria yang ganteng dan kaya, tetapi dia tidak memilih karakter yang berkenan, karakter yang baik. Lebih memilih, saudara, seorang gadis yang cantik dengan mulut yang terus, saudara, mengeluarkan gosip. Tetapi orang tidak mau pada waktu ada gadis yang sangat berkarakter, mungkin sedikit cacat. Tapi hari ini mari kita belajar memilih dengan value dan bukan apa yang dilihat. Ini terjadi dalam setiap hal, setiap hari. Mungkin kita melihat ada baju yang bagus, saudara, dan itu sangat mahal hanya karena merek. Maka ini memilih apa yang kelihatan, bukan value. Tetapi pada waktu kita memilih, saudara, tas yang berfungsi dengan baik dan harganya mungkin cuma 200.000 dan bukan memilih merek, maka saudara sedang memilih value dan bukan apa yang dilihat. Tetapi yang kedua, kita harus memilih apa yang namanya berdampak. Ada banyak orang tidak memilih apa yang berdampak. Dia tidak peduli, pada waktu dia marah dia akan meledak, saudara. Dia memilih meledakkan emosinya walaupun itu berdampak negatif. Dia memilih memaki anaknya. Pada waktu dia tidak pengen sekolah, malas, mungkin gurunya tidak enak, dia memilih bolos. Dan dia tidak berpikir bahwa itu akan berdampak buat masa depannya. Sekali lagi, pilihan dalam hidup kita terjadi day by day, bahkan detik demi detik. Tapi apakah kita memilih yang berdampak baik, yang berdampak kekal, yang berdampak, saudara, memberkati orang lain? Atau kita memilih, saudara, sesuai dengan perasaan kita. Kita memilih menyakiti, kita memilih membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita memilih, saudara, untuk istirahat. Kita memilih untuk kecewa, kita memilih untuk sakit. Saudara, sakit bukanlah akibat, tapi sakit juga adalah pilihan. Hari itu saya melihat bagaimana ayah saya jatuh dengan seorang perempuan lain dan bukan ibu saya. Saudara, hari itu saya melihat ibu saya menangis. Saya melihat setiap hari, saudara, ibu saya menangis. Saya melihat setiap hari, saudara, mereka seperti kucing dengan anjing. Kalau satu ke sana, yang satu pergi ke tempat lain. Saudara, mereka mengeluarkan kata-kata, walaupun ibu dan ayah saya tidak pernah ribut di depan mata, tetapi mengeluarkan kata-kata yang menyindir dan menyakitkan. Saudara, dan saya bisa memilih untuk sakit. Saya bisa memilih untuk berkata saya tidak peduli. Saya bisa memilih untuk ikut, saudara, ya, pergi. Tetapi itu bukan menimbulkan dampak yang positif. Dan hari itu saya memilih menemani ayah saya. Kalau ayah saya pergi, saya ngobrol, saya mengasihinya, saya menemaninya makan, saya mengambilkan makanan.
Dan saya seringkali berkata, ini mama sudah masak capek-capek buat papa. Saudara, tapi sekaligus begitu papa saya kerja, saya memilih untuk menemani ibu saya. Sekalipun saya seringkali dimaki, saudara, seringkali saya menjadi tempat, istilah saya, tong sampah. Dengan semua ledakan kemarahan ibu saya memilih untuk berkata, "Mah, kita berdoa yuk. Mah, kita masak yuk. Mah, kita coba resep yang baru yuk." Saudara, untuk membuat hatinya teralihkan dari memikirkan ayah saya. Saudara, saya juga memilih, saudara, untuk mendampingi adik-adik saya. Saya memilih untuk tidak merepotkan orang tua saya ataupun menambah beban dengan nilai yang buruk. Saya memilih belajar dan belajar sampai menjadi juara. Saudara, saya memilih untuk mendampingi semua PR adik saya, semua pelajaran. Saya berharap itu meringankan beban mereka. Tapi satu lagi, saya memilih untuk berdoa. Saudara, saya kumpulkan adik saya. Dan setiap hari kami berdoa dan berdoa untuk orang tua kami. Saudara, itu tidak terjadi cepat 1 tahun. Tetapi kemudian semua menjadi sangat indah. Ayah saya berbalik bahkan menjadi hamba Tuhan. Saudara, ibu saya menjadi seorang ibu yang sangat-sangat berdampak buat orang lain. Melayani, pergi ke daerah-daerah. Saudara, menolong banyak panti asuhan. Mengajar, saudara, ibu-ibu yang kecewa. Tiba-tiba keluarga kami berubah, saudara. Adik-adik saya tiba-tiba menjadi pemusik-pemusik handal. Dan kami seringkali membuat, saudara, grup band, nyanyi dari satu tempat. Semua karena peristiwa tragedi yang menimpa keluarga kami. Dan banyak orang berkata, kenapa hasilnya berbeda? Keluarga kami juga mengalami tragedi dan hasilnya hancur. Karena sekali lagi, pilihan, reaksi kita. Dalam segala keadaan, mari pilih value. Yang kedua, mari pilih yang berdampak positif. Saudara, yang ketiga, saudara, dalam segala keadaan, pikirkan kehendak Tuhan dan tanya Tuhan. Ada banyak orang yang dalam hidupnya, saudara, apapun memilih yang dia rasa. Dia memilih, saudara, untuk jodoh yang menurut dia tepat. Hari itu saya harus memilih jodoh buat saya atau orang yang akan berjalan bersama saya selamanya. Saudara, dan ada begitu banyak yang romantis. Ada begitu banyak saudara yang sangat kaya. Ada yang ganteng, ada yang WL, ada yang pekerja, ada yang pembisnis. Tapi saya belajar tanya Tuhan. Dan pada waktu saya benar-benar berdoa dan berkata, Tuhan, tunjukkan yang mana. Di malam itu saya bermimpi setelah saya kurang lebih sebulan berdoa. Saudara, saya bermimpi ada begitu banyak pria. Ada satu pria, saudara, dan Tuhan berkata, itulah jodohmu. Saudara, saya sangat kaget. Karena pria ini seorang yang sangat miskin. Naik sepeda, pekerja keras, atlet. Saudara, dan dia adalah seorang yang sangat jenius. Saya berkata, Tuhan, saya nggak fun hidup sama dia. Saudara, hidupnya sangat-sangat rutin. Dari jam 4 pagi dia sudah lari keliling kota, saudara. Dan sampai jam 10 malam masih didapati, saudara, dia ada di tempat belajar. Saudara, saya berkata, Tuhan, ini orang tidak pernah senyum, tidak pernah fun, tidak pernah jalan-jalan, tidak pernah makan-makan di restoran. Tapi hari ini dialah suami yang terbaik. Saudara, dia tidak pernah menuntut saya, saudara, untuk fun jalan-jalan. Tapi dia menuntut saya untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab. Saudara, dia pendiam. Dan dia selalu bawa apapun ke Tuhan. Dia melatih saya dan seluruh keluarga termasuk anak-anak saya untuk bekerja keras. Disiplin dan bertanggung jawab dalam segala hal. Saudara, keluarga kami, saudara, menjadi semakin indah dan semakin indah sampai hari ini. Saya sudah menikah lebih dari 35 tahun, saudara. Dan seringkali saya berkata, Tuhan, pilihanmu sungguh amat baik. Ketika harus memilih, ada 3 hal. Dan saya berdoa, ini menjadi patokan, menjadi kemenangan, menjadi keberhasilan buat kita semua.